Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Artika Devi. Saya dari MSDM 24 kelas A dengan NIM 10202416. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil negosiasi dari bab 1 sampai bab 10. Di sini ada bab pertama yaitu The Nature of Negotiation. Negosiasi, suatu bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih berbicara satu sama lain dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang berlawanan. Di sini ada penyebab. Yang pertama adalah menyepakati, yaitu cara untuk berbagi sebuah keuntungan. Yang kedua, menciptakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh masing-masing pihak. Yang ketiga, menyelesaikan masalah atau perselisihan. Karakteristik. Yang pertama ada adanya dua pihak atau lebih, dua adanya konflik kebutuhan dan keinginan terpihak, para pihak berorganisasi berdasarkan pilihan, yang keempat adanya proses memberi dan menerima para pihak lebih atau berunding dengan mencari kesepakatan dalam berkelahi. 6. Negosiasi yang berhasil melibatkan pengelolaan barang berwujud dan penyelesaian barang tak berwujud. Faktor yang mendorong dinamika persaingan dan mengarah pada keputusan yang buruk. 1. Keputusan yang buruk persaingan. 2. Sorotan. 3. Tekanan waktu. Dan 4. Kehadiran pengaruh. Interdependence atau ketergantungan, mereka harus bekerja sama untuk mencapai keputusan dan tujuan yang lebih maksimal daripada hasil yang mereka lakukan sendiri. Hubungan antar pihak dapat dikarakteristikan sebagai berikut: mandiri, tergantung, atau saling tergantung. Ada types of interdependence effect outcomes. Zero sum or distributive, hanya ada satu pihak yang mencapai tujuan, win-lose strategi. Yang kedua ada non-zero sum atau integrative, yaitu dua pihak diuntungkan satu sama lain atau yang biasa disebut win-win strategi. Fungsi dan manfaat konflik. 1. Lebih mampu dan kritis dalam menangani masalah. 2. Memperkuat hubungan dengan meningkatkan moral. 3. Meningkatkan kesadaran akan diri sendiri dan orang lain. 4. Konflik meningkatkan pengembangan pribadi dan psikologis. Di sini ada bab 2, strategi tactic of distributive bargaining. Di sini ada menetapkan tujuan dan posisi awal. Setiap negosiator harus menentukan beberapa hal penting. Yang pertama, initial offer, tawaran awal, posisi menguntungkan bagi si pembuka negosiasi. Yang kedua ada target point atau tujuan, posisi negosiasi yang mengharapkan hasil realistis dan ideal. Yang ketiga ada resistance point, yaitu batas terendah. Negosiasi dihentikan karena dua pihak telah tidak sepakat. Terus selanjutnya ada mempelajari posisi dan tujuan lawan. Salah satu kunci sukses dalam distributive bargaining adalah kemampuan untuk mengumpulkan informasi mengenai resistance point lawan. Semakin banyak informasi yang didapatkan, negosiator semakin dekat dengan kesepakatan yang lebih menguntungkan. Mengelola zona kesepakatan. Negosiator berusaha mencapai kesepakatan di dalam zona ini. Jika tidak ada tumpang tindih antara resistance point kedua pihak, negosiasi akan cenderung gagal. Lanjut. Taktik distributive bargaining, yaitu taktik penawaran awal. Negosiasi tawaran sangat tinggi bagi penjual untuk sangat rendah bagi pembeli, bertujuan untuk memberikan ruang bagi konsens berikutnya dan membentuk persepsi lawan mengenai nilai yang pantas. Membuat konsensi, negosiator yang baik tidak memberikan konsesi besar sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, karena untuk menjaga agar negosiasi tetap berlangsung sambil mengurangi ruang bagi pihak lain untuk meminta lebih banyak. Ada yang ketiga, teknik manipulasi informasi. Negosiator menemukan teknik ini untuk mengontrol persepsi lawan terhadap keberadaan sebenarnya, biasa berupa selective disclosure atau misleading or bluffing. Yang ketiga ada taktik distributive bargaining. Teknik tekanan dan ancaman ultimatum. 1. Memberikan waktu atau ancaman batas memaksa lawan untuk mencapai kesepakatan suatu syarat yang diinginkan. Yang kedua, walkout, kesediaan meninggalkan negosiasi sepenuhnya, yang biasa meningkatkan tekanan psikologis pada lawan agar menyetujui. Yaitu ada taktik BG Unable. 1. BG berpura-pura menganggap suatu isu sebagai berita utama, padahal sebenarnya tidak penting, kemudian menyerah untuk mendapatkan konsesi di area yang lebih signifikan. 2. Nibble meminta konsesi kecil di akhir negosiasi setelah mencapai kesepakatan utama dan bertujuan untuk mendapatkan tambahan keuntungan tanpa masuk kesepakatan yang sudah tercapai. Pengelolaan emosi dan persepsi. Menurut Lewicki, mengelola emosi dan persepsi itu penting distributive bargaining. Negosiator harus pandai mengendalikan reaksi emosional dan manipulasi persepsi pihak lain untuk mendapatkan keunggulan dalam situasi distributive bargaining. Menyerah. Kelemahan dari distributive bargaining. Meskipun distributive bargaining dapat menghasilkan hasil memuaskan bagi satu pihak, model ini cenderung merusak hubungan jangka panjang karena sifatnya kompetitif dan berfokus pada win-lose. Terus di sini ada kesimpulan, distributive bargaining adalah tentang meraih keuntungan maksimal dalam negosiasi yang bersifat kompetitif dengan sumber daya terbatas. Yang ketiga ada strategi dan taktik integratif negosiasi. Gambaran umum,
Negosiasi integratif menciptakan win-win solution. Faktor penting dalam ini menciptakan arus informasi yang bebas, mencoba memahami kebutuhan yang tujuan dan nyata, dan mencari solusi memenuhi kebutuhan dan tujuan kedua pihak. Langkah-langkah kunci dalam proses negosiasi integratif mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah kedua pihak yang hendaknya saling terbuka terhadap informasi satu sama lain. Lanjut, naik kualitas perjanjian, hasil objektif dan subjektif. Lanjut, faktor fasilitas negosiasi integratif yang berhasil. Beberapa tujuan dan sasaran umum, keyakinan pada kemampuan pemecahan masalah seseorang, keyakinan validasi posisi sendiri, perspektif orang lain, motivasi dan komitmen bekerja sama, komunikasi yang jelas dan akurat. Lanjut, bab 4. Negosiasi strategi bab 4 perencanaan. Dimensi dalam negosiasi, tujuan substansi hasil yang ingin dicapai, tujuan hubungan, kualitas hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Lanjut. Langkah-langkah penting dalam perencanaan negosiasi memahami kepentingan pihak lain, perencanaan strategis, evaluasi, dan penyesuaian. Lanjut. Project, inisiasi, resolusi, dan tawar-menawar. Lanjut, bab 5. Etika dalam bernegosiasi. Yaitu etika dalam prinsip dan pedoman moral yang mengarahkan perilaku seseorang agar adil, jujur, menghormati pihak lain dan para negosiasi. Lanjut. Perilaku etika yang sering muncul dalam negosiasi, taktik etika ambigu, intervensi penggunaan taktik yang berperilaku ambigu, etika, tipu daya, dan kelalaian virus tipu daya oleh komisi. Di sini ada prinsip-prinsip etika dalam negosiasi atau integritas, keadilan, keterbukaan, hormat, dan tanggung jawab. Lanjut, di sini ada negosiasi, persepsi, kognisi, dan emosi. Persepsi cara memahami menafsirkan lingkungan dengan termasuk persepsi ini seringkali dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, sikap, harapan saat ini. Yaitu ada distorsi persepsi, kognisi proses, emosi. Lanjut, ada bab 7 yaitu communication. Basic model of communication ada the sender, the receiver, the message. Ada lagi di sini the channel, the noise, dan the feedback. Distorsi adalah perubahan atau salah tafsir informasi selama komunikasi. Lanjut, di sini ada bab 8. Menemukan dan menggunakan kekuatan negosiasi. Apa itu kekuatan? Dalam arti luas, orang memiliki kekuatan ketika mereka memiliki kemampuan untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan atau kemampuan untuk menyelesaikan suatu dengan cara yang mereka inginkan. Sumber kekuatan berasal dari negosiator untuk mengatur fakta dan data untuk mendukung posisi argumen, hasil, dan yang diinginkan. Sumber kekuatan berbasis hubungan, sangat tergantung tujuan bagaimana para pihak memandang berkaitan tujuan mereka. Kekuasaan rujukan berdasarkan daya tarik kepada pihak lain berdasarkan pengalaman bersama, keanggotaan kelompok, status, dan lain-lain. Lanjut, bab 9, pengaruh dalam negosiasi. Boots tentram menuju pengaruh pesan dan cara menyampaikannya. A. Isi pesan. B. Struktur pesan dan cara menyampaikan. Urutan pesan. Karakteristik sumber mampu para perival, kredibilitas sumber, kualifikasi kalian, reputasi, dan kepercayaan, integritas. Daya tarik sumber ada keramahan, pembujukan, sesuka. Lanjut, bab 10, hubungan dalam negosiasi. Pentingnya kepercayaan dan reputasi. Kepercayaan dan reputasi dalam keadaan saling berinteraksi dalam negosiasi. Contoh, Chris Judbull 2007 dan insiden Sersan Crowley dengan Profesor Gates. Manajemen konflik dan bisnis. Implementasi menemukan ke pihak ketiga, penyelesaian, transmisi, dan kejujuran, kunci untuk solusi dan memuaskan, antisipasi masalah, reputasi dan hubungan, pendekatan negosiasi. Anggota kelompok, lupa diganti. Struktur solusi struktural, aturan untuk mencegah pelanggaran, reparasi, kompensasi kepada korban pelanggaran, yang keadilan mempengaruhi sikap dan perilaku para pihak.
Kepercayaan dalam negosiasi. Kepercayaan tinggi menghasilkan proses dan hasil yang lebih baik. Permintaan maaf yang efektif dapat memperbaiki kepercayaan yang rusak. Baik, itu saja presentasi saya untuk hari ini. Saya Fitri Atika Devi, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.